hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar akuntansi. Ini adalah pertemuan kedua, akuntansi. Akuntansi menurut American Accounting Association adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi para pihak pemakai akuntansi. Jadi akuntansi terdiri dari identifikasi, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi yang diharapkan berguna dalam pemakaian dan pengambilan keputusan perusahaan mengenai perusahaan yang bersangkutan. Tujuan umum akuntansi yang pertama untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto. Ketiga, untuk memberikan informasi keuangan, membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasikan potensi perusahaan menghasilkan laba. Keempat, untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan penanaman. Kelima, untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk para pemakai laporan keuangan. Tujuan kualitatifnya, yaitu relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. Kegiatan akuntansi ada pencatatan, yaitu sebagai transaksi keuangan perusahaan yang terjadi dalam dokumen atau bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal dengan cermat dan kronologis. Contohnya transaksi pembelian secara tunai dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Kedua, penggolongan. Kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan perusahaan dalam perkiraan buku besar. Ketiga, pengiktisaran. Kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan di buku besar. Dan yang keempat, pelaporan. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, bidang-bidang akuntansi. Bidang akuntansi berdasarkan tujuannya. Yang pertama, yaitu akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang akuntansi yang tujuannya mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan intern atau ekstern. Kedua, akuntansi biaya atau cost accounting. Bidang akuntansi yang menyiapkan data transaksi keuangan yang berhubungan dengan biaya-biaya dalam proses produksi untuk penetapan harga pokok barang yang diproduksi. Ketiga, akuntansi perpajakan atau tax accounting. Bidang akuntansi yang tujuan laporan keuangannya untuk dasar penentuan pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Keempat, akuntansi anggaran budgetary accounting, yaitu bidang akuntansi yang tujuannya untuk penyusunan anggaran pada periode tertentu di masa yang akan datang dan membandingkan hasil operasi dengan rencana yang ditetapkan. Selanjutnya, sistem akuntansi atau accounting system. Bidang akuntansi yang bertujuan menetapkan prosedur dan pengendalian data keuangan, sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan dengan cepat, efektif, dan efisien. Akuntansi pemeriksaan atau auditing. Akuntansi yang tujuannya memeriksa secara bebas data-data accounting dengan maksud peneliti kecermatan, kebenaran catatan, bukti transaksi perusahaan, dan menilai kebenaran laporan keuangan periode tertentu. Akuntansi pemerintahan atau government accounting, bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan pelaporan data keuangan yang terjadi pada badan-badan pemerintahan. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting, bidang akuntansi yang tujuannya menyediakan informasi untuk pihak manajemen guna mendukung operasi sehari-hari dan membuat kebijakan di masa yang akan datang. Sekarang, bidang akuntansi berdasarkan profesinya. A.
akuntan publik atau public accountant. Akuntansi swasta yang menyediakan jasa pemeriksaan terhadap laporan keuangan serta memberikan jasa kepada pihak yang memerlukan. B. Akuntan internal atau private accountant. Akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi bagian dari perusahaan. C. Akuntan pemerintahan atau government accountant. Akuntan yang bekerja pada badan pemerintahan perusahaan negara, bank pemerintahan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. D. Akuntan pendidik. Akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi, ada dua, pihak internal dan pihak eksternal. Yang pertama kita bahas pihak internal atau internal user adalah pimpinan perusahaan atau manajemen. Pimpinan perusahaan atau manajemen menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar penyusunan perencanaan perusahaan, evaluasi kemajuan yang dicapai perusahaan, serta penentuan tindakan koreksi yang diperlukan. Yang kedua, pihak ekstern atau external user. A. Pemilik perusahaan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan yang dijadikan sebagai acuan atau dasar pengambilan keputusan untuk membeli, menahan, dan menjual investasinya. B. Investor membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan apakah akan menanam modalnya atau tidak. C. Para pegawai atau karyawan sangat berkepentingan untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan hak-hak pegawai dalam penggajian, gratifikasi ataupun bonus jasa produksi, yang pada akhirnya mempengaruhi pengabdian pegawai pada perusahaan. D. Kreditur berkepentingan untuk pengambilan keputusan pemberian kredit pada calon nasabah. E. Pemerintah dapat menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan. Sekian pertemuan kita hari ini. Baik, semoga bisa dipelajari dengan baik materi kita hari ini. Sampai jumpa.